Haleluya, puji Tuhan, selamat sore jemaat Tuhan. Mari kita akan segera mulaikan ibadah kita. Saya ajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian besar dan ajaiblah karyamu. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah
haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu meninggikan, memuliakan nama-Mu. Kami menyembah Engkau, kami memuji, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan sukacita ketika kami meninggikan, memuliakan nama-Mu. Penuhkan kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan melalui pujian kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami semuanya. Terpujilah akan nama-Mu, terpujilah akan nama-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang indah bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa yang senantiasa mengalir dalam hidup kami orang-orang yang berharap kepada Engkau. Biarlah Tuhan saat ini kami mau berterima kasih, mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita bersuka oleh karena Tuhan yang sudah mengerjakan begitu banyak perkara dalam kehidupan kita ya. Dia yang menolong kita, Dia yang berkati kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka
berdiri, kita tinggikan, kita muliakan nama Tuhan. Karena Dia yang layak, Dia yang Allah yang ajaib, Dia Allah yang baik bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Dia baik buat saya.
menyembuhkan kami. Kami tahu Tuhan, kami berasal dari Tuhan Tuhan. Kami hanya dapat mendapatkan pertolongan dalam hidup kami. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Seberapa banyak pujian yang sudah kami persembahkan kepadamu. Biarlah semua itu boleh menjadi pipa yang harum Tuhan. Yakin dan percaya kami yang ada di ruangan ini, kami telah diberkati dengan puji-pujian yang sudah kami panjatkan kepadamu. Karena kami tahu pujian itu boleh membuka hati pikiran kami, boleh membuka setiap apa yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sudah melayani kami dalam pujian lebih hari ya Tuhan. Sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, sore hari ini kami izinkan Engkau berbicara di dalam setiap kehidupan kami. Sampaikan isi hati-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Kami boleh mengerti setiap apa yang menjadi langkah kami sepanjang minggu ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Yang maha tinggi. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Karena kami tahu bukan hamba-Mu yang berkata-kata bagi kami, tapi Engkau yang berkata-kata untuk kami sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya, kami telah siap, hati kami telah siap untuk terima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Silahkan duduk, saya serahkan kepada Kak Victor. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kekuatan kita dalam perjalanan hidup kita bukan karena kita mempunyai segala sesuatu, tetapi kekuatan dalam perjalanan hidup kita adalah Roh Kudus. Amin. Oleh sebab itu, banyak gereja-gereja yang sementara berdoa untuk 10 hari menantikan janji Bapa bagi setiap gereja Tuhan, termasuk kita jemaat Tuhan yang ada di Grogol. Sebelum kita ibadah, kita melakukan doa, baru kita beribadah kepada Tuhan. Itu adalah salah satu cara Roh Kudus beracara dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Baik, mari kita belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Saya akan memberi judul Roh Kudus adalah jaminan hidup bagi setiap orang yang percaya. Roh Kudus adalah jaminan hidup bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kita baca bersama-sama di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat yang ke-14 saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Efesus 1 ayat yang ke-14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sekali lagi saya bacakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus menulis surat ini dan ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus, sehingga jemaat Efesus yang ada di sana tetap berdiri kuat dan kokoh dan tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itu jemaat Tuhan yang ada di Efesus itu dalam kehidupan mereka terkadang ada kekhawatiran, ada keputusan-keputusan yang salah. Namun pada waktu itu, di saat keputusan-keputusan yang salah itu, Roh Kudus mengingatkan bahwa ada satu sosok yang luar biasa, ada satu pribadi, yaitu Roh Kudus yang adalah bagian hidup
bagi jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Dan bukan saja kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus, tetapi bagi jemaat Tuhan yang ada di Grogol. Terkadang kita dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita mengambil keputusan itu dan keputusan itu membuat kita khawatir, membuat kita bimbang, membuat kita ragu. Tetapi ada satu pribadi yang luar biasa, yaitu pribadi Roh Kudus, yang akan menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, yang akan membimbing Bapak Ibu dan Saudara dan saya, yang akan menuntun kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga di dalam ayat ini dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Saya kasih salah satu contoh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengambil satu barang dan barang itu belum ditebus, kita harus memberikan misalnya kalau KTP itu jaminannya KTP ya. Misalnya kita ambil motor kayak apa dan sebagainya, saya tidak tahu sampai di situ, tapi seperti itu. Tetapi untuk kita sampai kepada kekekalan, jaminan kita adalah firman Tuhan. Jaminan kita adalah Roh Kudus. Amin. Jaminan kita adalah Roh Kudus sampai seluruh kegenapan Allah terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita terkadang kita berpikir kita sendiri ya untuk melakukan segala sesuatu. Kita sendiri untuk mengambil satu keputusan. Tetapi secara tidak sadar atau tidak sadar, Roh Kudus itu selalu menemani hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Selalu menginsafkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu dia adalah bagian hidup kita, tidak terpisahkan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu Roh Kudus adalah bagian di dalam kehidupan kita. Di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-20 di sana firman Allah katakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Coba kita baca di dalam Yesaya. Saya minta tolong kita kerjasama ya. Yang bisa membaca, bacakan di bawah supaya kita kerjasama. Nah, di gereja ini kita saling kerjasama. Bukan saja kami hamba Tuhan yang baca Alkitab di atas lalu kami tahu sendiri, tetapi jemaat Tuhan juga harus tahu. Jadi kalau sudah dapat tolong bacakan Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Yehezkiel pasal 36 ayat 25 dan 26 sampai 27. Sudah dapat? Kalau tidak ada yang dapat saya bacakan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Bapak Ibu Saudara menggarisbawahi air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu, ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat yang ke-27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Firman Allah katakan dia akan memberikan roh yang baru. Roh yang baru itu seperti apa? Ya, sepertinya dulu-dulu kita adalah orang-orang yang keras hati ya. Tidak mau diomongin, tidak mau dinasihatin, itu hatinya keras loh. Dan disitulah ketika kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita, dia akan memberikan hati yang lemah lembut. Itu sifat daripada Roh Kudus. Dia akan melembutkan hati kita, dia melunakkan hati kita. Roh yang baru, dia akan memberikan air yang jernih. Air yang jernih. Kalau kita minum airnya, air yang jernih dalam hidup kita, kita akan rasa puas. Dan
rasa haus kita akan hilang. Begitupun kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita minta Roh Kudus dalam hidup kita, kita haus akan Roh Kudus, kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita, maka Dia akan diam di dalam hati kita. Dia akan tinggal diam di hati kita. Dan ketika Dia tinggal diam di hati kita, kita akan menikmati. Amin. Kita akan menikmati. Mungkin yang sudah pengalaman dengan Roh Kudus itu, kita akan menikmati. Kita seperti tadi pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu akan mengalir dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan yang haus, yang membutuhkan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Perjalanan hidup kita kering. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat dan diselamatkan, saat itulah Roh Kudus bekerja dalam setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga di sini dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru, yaitu Roh Kudus. Dan roh itu akan diam di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dia akan menjauhkan kita dari hati kita, hati yang keras, hati yang tidak mau dengar-dengaran, hati yang tidak mau taat akan firman Tuhan. Tetapi Dia akan memberikan kita hati yang taat. Terkadang kita berkata, bagaimana sih kita taat kepada firman Tuhan? Kita melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya kasih salah satu contoh ya. Kalau kita anak-anak Tuhan yang GPDI, yang taat firman Tuhan, sepertinya salah satu contoh perpuluhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu penghasilan Bapak Ibu 1 juta, perpuluhannya berapa? Seandainya 1 juta, milik Tuhan itu berapa? Berapa? 100.000. Jangan rugi Bapak Ibu, karena itu adalah ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi terkadang kita takut untuk melakukan firman Tuhan. Dan itu adalah kewajiban bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan. Kalau Roh Kudus dalam hidup kita, maka Dia akan menuntun kita pelan-pelan. Dia akan menuntun kita. Roh Kudus itu manis dan lembut. Dia akan menuntun kita. Dia akan menuntun kita untuk kita mampu, untuk kita sanggup melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Roh Kudus itu dijanjikan kepada siapa? Kita baca. Roh Kudus itu dijanjikan kepada anak-anak Tuhan. Sebagai apa? Sebagai penolong. Roh Kudus itu dijanjikan kepada kita sebagai penolong. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang Injil Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Haleluya. Jikalau kita mengasihi Tuhan, yang pasti kita menuruti perintah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada kita? Yang pasti kita pasti turuti firman Tuhan. Ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Roh Kudus itu akan memimpin kita, menyertai kita, bukan sesaat saja ketika kita berada dalam rumah Tuhan. Tetapi janji firman Tuhan itu katakan, Roh Kudus itu Dia akan minta kepada Bapa dan akan memberikan kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Akan terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan puas dengan
keadaan kita hari-hari ini. Mari kita terus minta Roh Kudus untuk terus memimpin dan menyertai hidup kita, menolong hidup kita untuk kita sampai kepada tujuan kita, yaitu kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita. Roma 8 ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Roma pasal 8 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Haleluya. Roh Kudus menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus itu, kita adalah siapa? Siapa? Anak-anak Allah. Jangan lupa Bapak Ibu baca firman Tuhan, supaya Bapak Ibu tahu, kita tahu, supaya orang tanya, kamu anak Tuhan berapa tahun? Sejak dari kecil saya adalah anak Tuhan. Sudah menjadi milik Allah belum? Sudah dong. Mari kita hidup benar di mata Tuhan. Hidup percaya kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tetapi bersandarlah kepada Allah yang memberikan kekuatan itu dalam setiap hidup kita. Kita percaya kepada Allah yang memberikan Roh Kudus itu dalam setiap hidup kita dan menjadikan kita anak-anak Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, Roh Kudus dijanjikan sebagai bukti kita menjadi anak-anak Allah. Tadi saya sudah bacakan Roma 8 ayat yang ke-15, saya sudah bacakan ayat yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga berkata adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Anak-anak Tuhan yang menerima roh Allah adalah milik Kristus. Kita adalah milik Kristus, dan kita menjadi ahli warisnya Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sifat daripada Roh Kudus yaitu membimbing, menuntun, memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu, saudara dan saya. Roh Kudus itu dilambangkan sebagai minyak, sebagai angin, sebagai api. Banyak minyak itu kalau kita oles di dalam tubuh kita, kita rasa segar. Roh Kudus itu menyegarkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Dia menjamah kita. Dia memulihkan hidup kita. Dia menuntun kita. Ketika kita mungkin berbicara salah, tetapi ketika itu Roh Kudus bilang, hei, jangan berbicara begitu, jangan ngomong begitu. Itu adalah salah satu sifat Roh Kudus dalam hidup kita. Saat kita mengambil keputusan yang salah, Roh Kudus ingatkan kita, keputusan itu salah. Mari kembali kepada keputusan yang benar, yaitu berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita percaya Yesus, Roh Kudus, dan firman-Nya di dalam setiap hidup kita. Bahwa Dia Allah di atas segala Allah, Dia Raja di atas segala Raja. Dia ada di sorga, namun Dia ada di hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia bertahta di dalam setiap kehidupan kita. Dia memberikan damai sejahtera sukacita dalam setiap hidup kita. Dia melembutkan hati kita. Dia menuntun hidup kita, dan Dia memberkati hidup kita. Haleluya. Roh Kudus membimbing kita, menuntun kita, menguatkan kita, menjamah dan memulihkan hidup kita. Puji Tuhan. Demikian
Singkat firman Tuhan, mari kita angkat pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Ketika ada di hadirat Tuhan, buka hatimu. Berikan hatimu kepada Dia. Dia ada di surga, namun Dia ada di hatimu. Roh Kudus ada di sini. Dia akan menjamah setiap hidup kita. Mungkin kita sakit, mungkin kita datang dengan berbagai masalah, persoalan hidup. Kita percaya ada Roh Kudus ada di sini. Dia akan menjamah, memulihkan, menyembuhkan, dan mengangkat semua masalah persoalan hidup kita. Haleluya. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati, haleluya. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak. Mari saya jemput kita berdiri, kita akan nyanyikan pujian. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami Roh Kudus. Haleluya. Alamak, ku buka hati, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami kuasa Allah Maha Tinggi. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa bertindak menurut kehendak Tuhan. Tanpa Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak dapat berbuat sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan.
yang memampukan kita untuk berbuat hal-hal yang benar di mata Tuhan hanyalah Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita tidak ada Roh Kudus yang ada di dalam hati dan pikiran dan perbuatan kita adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, perbuatan daging yang kita lakukan. Tapi kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, kita hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus, maka kita akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Betapa penting Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap hidup di dalam Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, kita tetap jaga dan kita mau bertindak menurut kehendak Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami di hari-hari ke depan ya Tuhan. Kami perlu Roh Kudus untuk menuntun kami, memimpin kami, dan menyertai kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon biarlah Engkau curahkan Roh Kudus, berikan Roh Kudus-Mu itu, penuhi Roh Kudus-Mu itu dalam kehidupan jemaat-Mu yang ada di GPD Grogol ini Tuhan. Hamba rindu Tuhan biarlah jemaat-jemaat-Mu ada di dalam naungan Roh Kudus, ada di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Bu Victoria yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan pakai urapi dengan kuasa-Mu. Berkati semua jemaat Tuhan yang ada ya Tuhan, yang sudah hadir pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Tuhan menjaga dan melindungi kami semua ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami dalam perjalanan kami pulang. Tuhan menjaga melindungi kami. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh pulang, tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Hindarkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan ya Tuhan. Hindarkan dari segala hal-hal yang mencelakakan kami. Hindarkan kami dari segala hal-hal yang membuat kami sakit ya Tuhan. Biarlah Tuhan tibakan di rumah kami dengan tubuh yang sehat dan kuat daripada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Tuhan memberkati persembahan yang akan diberikan oleh jemaat-Mu. Tuhan menilik semuanya, berkati semuanya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Jemaat Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.